kita absen dulu ya. Saya mau cek ini ada berapa anak yang masuk hari ini. Kita cek absen pertama Anissa, Atar, atas sehat ya. Besok ikut bangkitan. Ikut ya. Itu ada pertandingan ya, kan lihat ya di luar kanan ya. Tapi saya nggak main, anak-anak yang main. Aurelita, Asmi, Azwar, Azahra, Azalea, Azami, Bilkis, Kalista, Cantika, Dea, Deandra. Untuk hari ini kita akan belajar apa namanya itu matematika wajib ya, tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jelas kalian apa namanya pasti pernah tahu ya tentang fungsi ya. Fungsi itu apa? Saya sudah pelajari itu apa ya? Fungsi apa aja? Fungsi kuadrat, fungsi inverse, fungsi linear pernah nggak pelajari? Nah ya, fungsi linear. Nanti kita pakai juga di sini ya. Fungsi komposisi dan fungsi inverse ini yang kita bahas hari ini untuk pertemuan kita ya, itu adalah pengertian fungsi komposisi ya. Selain pengertiannya, kita juga akan bahas tentang operasi fungsi komposisi. Ya, ini kita bahas hari ini. Yang inverse besok saja ya. Nah, ini, kamu tahu nggak gambar ini? Saya punya gambar ini. Nah, ini gambar apa? Kursi meja. Kalau kamu gambar itu kursi mejanya bagus ya? Bagus ya. Nah, apa namanya? Kira-kira kamu tahu nggak cara membuatnya? Atau mungkin bahannya kamu tahu nggak? Bahannya dibuat untuk kursi itu. Tahu ya, kayu. Nah, kita lihat ini. Nah, ini pertanyaannya ini. Pernahkah kalian mengamati proses pengolahan kayu gelondongan untuk dijadikan meja dan kursi yang sangat bagus? Nggak pernah ya? Karena memang tempat kita ada ya. Tapi ada kan yang belum di jalan itu. Tapi kamu nggak pernah mengamati itu ya. Nah, ini sebenarnya gini, kursi ini kita dibuat itu seperti ini ya. Diawali dari kayu ya, kayu yang masih utuh seperti itu, yang masih ada kulitnya ya. Nah, setelah itu diolah ya. Diolah jadi apa ini? Kalau dari apa itu? Kalau ya, kalau kayu ya. Kalau kayu karena bentuknya apa kalau itu? Bentuknya kotak ya, kayu. Setelah itu diolah lagi jadi apa? Jadi kursi. Jadi ada prosesnya di situ ya. Ada proses dari kayu gelondongan dijadikan balok kayu terus dijadikan kursi. Nah, jadi proses ini yang kita pelajari ya di pelajaran kita. Kira-kira kalau gambarnya itu ya, ini proses pembuatan kursi ya. Nah, cara dari gambar ini ya. Berdasarkan proses tersebut ada beberapa mesin yang dipakai untuk mengolah kayu gelondongan untuk dijadikan meja dan kursi yang sangat bagus. Misalnya dari gambar ini, dari ilustrasi ini, ada berapa? Mesinnya ada berapa? Lebih dari satu segala dari gambar ini, dari gambar ini saja. Mungkin bisa pakai. Ada berapa Pak? Ada berapa? Tiga ya, ada tiga. Terus apa? Dari kayu gelondongan dijadikan balok kayu, terus dijadikan kursi. Berapa kali dijadikan tadi? Dua kali ya. Berarti mesinnya ada berapa? Ada dua. Nah, mesin itu yang nanti merupakan fungsi pembentuk fungsi komposisi ya. Kita ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya.
tujuan kita itu ini ya. Peserta didik nanti dengan bantuan RKPD dalam diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi akan yang pertama ini ya, peserta didik dapat menjelaskan operasi komposisi fungsi dengan benar. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua nanti peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi operasi komposisi pada fungsi dengan benar. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dengan benar. Jadi tiga ini tujuan kita pembahasan hari ini. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke masalah pertama. Masalah pertama ini, nah ini coba dibacakan, Mas, bacakan. Suatu penggilingan padi dapat memproduksi beras super melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan beras super. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi dan mesin dua mengikuti fungsi. Dengan merupakan banyak bahan dasar padi dalam satuan kilogram, jika bahan dasar padi yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 1 ton, berapa beras super yang dihasilkan dalam ton? Nah ini kira-kira ceritanya apa ini? Contoh ya. Saya bisa mengambil poin-poinnya dari permasalahan itu. Ceritanya apa sih itu? Pendidikan. Ya. Terus padinya digiling dijadikan apa ini? Nah, jadi dari apa namanya? Dari masalah ini tadi awalnya yang mau digiling apa tadi? Awal yang pertama padi ya. Nah, padi itu berarti kalau dalam fungsi dia sebagai apa? Suatu apa namanya? Suatu variabel ya, nilai variabel terus dimasukkan ke dalam fungsi. Itu fungsi apa? Ya, X itu siapa? Domain ya. X itu domain ya. Domain itu namanya ya. Kalau domain kita substitusikan ke fungsi, maka nanti hasilnya apa? Range ya. Hasilnya adalah range. Nah, sehingga kalau di situ padi dimasukkan ke mesin pertama, berarti padi itu sebagai domain. Jadi dimasukkan fungsi pertama akan menghasilkan apa? Beras setengah jadi. Nanti beras setengah jadi itu disebut apa? Range. Jadi kalau kita belajar fungsi itu ya apa yang kita belajar hanya domain sama range aja. Kalau kamu belajar fungsi, nggak tahu domain, nggak tahu range, pasti kamu nggak akan bisa. Karena fungsinya di situ, domain sama range. Ya, termasuk kita mau membuat gambar, grafik, ya domain sama range itu kayak yang pakai intinya. Nah, terus setelah itu ring yang tadi beras setengah jadi tadi ya, beras yang sudah padi sudah lepas dari kulitnya itu merupakan kalau kita masukkan ke mesin kedua dia sebagai apa? Domain lagi ya, betul ya, domain lagi. Jadi domain yang kedua dia sebagai domain kedua. Jadi ring yang pertama tadi jadi domain yang kedua. Kita masukkan ke mesin yang kedua. Akan menghasilkan apa terus? Beras. Beras itu dari domain atau ring? Ring. Berarti dia adalah ring yang kedua. Ya. Jadi awalnya dia domain dimasukkan ke ke mesin pertama jadi ring yang pertama dimasukkan ke mesin kedua jadi ring yang kedua. Gitu ya. Nah, dari ilustrasi ini itu kita lihat gambarnya ya, kira seperti ini ya. Nah, ini saya fotonya di sawah dan sawah ini rumah saya ini. Saya kan rumahnya desa ya, masih ada sawah. Ini ada mesin pertama, mesin penggilingan padi ya, mesin penggilingan padi. Terus yang kedua adalah mesin apa? Merubah padi jadi beras. Kira-kira ilustrasinya seperti itu gambarnya. Ada pertanyaan kan sejauh ini? Belum. Bisa yang ditangkap ya maksudnya ya, di fungsi komposisi kan seperti itu.
Komen dimasukkan ke fungsi 1, menghasilkan ring 1, ring 1 dimasukkan sebagai domain kedua, dimasukkan ke fungsi kedua jadi ring yang 2. Nah, ini mesin pendinginan padi. Maka diproses di atas dapat kalian buat dalam diagram fungsi komposisi. Nah, untuk diagram fungsi komposisi, kamu di sini silakan menyelesaikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah selesai kan di link tadi? Sudah ya? Bisa dibuka? Nah, sekarang terjadi adalah diskusi kelompok ya. Sekarang untuk diskusi kelompok ini kita apa namanya? Sudah buka kan ya? Ya? Kita langsung berhadapan-hadapan saja ya. Kalian berhadapan-hadapan saja. Jadi langsung ya nggak terlalu apa namanya? Pindah-pindah ya. Jadi 4 orang kan sudah pas itu. Ya, 30 bagi 9 4 orang. Silakan memulai membentuk kelompoknya. Berarti ada yang gabung gitu ya. Untuk pengerjaannya di sini langsung menggunakan kertas ini saja ya, kita bagikan. Jadi setiap mana dapat kertas satu-satu, ya. Jadi semuanya berkewajiban untuk mengerjakan. Ini diberi nama kelas kelompoknya dihitung dari pintu ya, dari samping pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang aja dulu ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, di sini belum dapat kertas ya? Ditulis namanya di atas sendiri ya, namamu tulis atas sendiri. Setelah itu ya bawa tulis anggota kelompokmu. Silakan dimulai ya diskusinya. Jadi selain apa? Kelompok. Nah, jadi nanti kamu bisa punya hasil itu ya. Nah di situ di link itu juga ada ini modulnya ya. Ini modulnya nanti bisa kamu pakai sebagai acuan biar lebih mudah, sama ada 2 tadi ya, tinggal kamu pilih aja yang mana. Ya. Aku 3. Mantap kan? Ya. Berapa? Mana yang tadi? Ayo saling semangat. Itu sama tadi. Ya. Silakan didiskusikan ya sama temennya. Nanti kalau ada yang apa tanyakan ke saya silakan. Selesaikan. Tapi kalau bisa dibaca dulu literasinya ya.
Juno, koma. Tapi ada kita fx sama gx itu apa? Oh, fx itu. X, gx ya. Coba saya tahu Mas. Kalau ada permasalahan, silakan diteruskan. Melalui dari saya. Ada? Baik, ini kelompok 4 ya, kelompok 4 pada mempresentasikan nomor 1 Abujin. Yang A dulu. Untuk yang A, karena yang diketahui itu S-nya ya kayak gitu, jadi diketahui F-nya ada 6,2, 8,1, 10,0 sama 12,1, dan yang di G itu 12,8, 1,10, 0,12 sama 1,6. Maka yang ditulis pada lingkaran yang pertama itu maka 6 ke min 2 lalu min 2 ke 8 dan 8 ke min 1 ke 10 lalu 10 ke 0 dan 0 menuju ke 12 dan yang terakhir 12 menuju 1 dan 1 menuju ke 6. Yang terakhir fungsinya x sama dengan x kuadrat. Lalu pada soal yang A, tentukan rumus fungsi x. Tentukan rumus fungsi posisi f barang y. Jadi langkah pertama itu fungsi fx-nya kita tulis terlebih dahulu 5x min 4. Lalu fungsi gx 2x plus 8 itu kita substitusikan pada nilai x dari fungsi fx. Jadi nanti bisa kita tulis 5 dalam kurung 2x plus 8 dikurangi 4, dan hasil akhirnya adalah 10x plus 36. Itu adalah hasil dari f bundaran G. Caranya sama seperti yang A. Jadi kita tulis dulu fungsi dari gx yaitu 2x plus 8. Lalu langkah kedua kita substitusikan nilai fx ke fungsi gx. Jadi nanti dapat kita tulis 2 dalam kurung 5x min 4 plus 8, dan hasil akhirnya adalah 10x. Itu nanti enggak istirahat tidak. Ayo. Kita tinggal menyimpulkan ya. Langsung dikumpulkan di depan apa namanya? Di depan meja masing-masing ya. Tadi ya, ya, ayo dikumpulkan. Saya dikumpulkan ya. Ayo. Nah sekarang, ayo kita apa namanya refleksi ya. Tadi kesimpulannya seperti apa? Ya, sudah. Taruh di situ aja, di meja, taruh di depan meja, satu kelompok. Baik, untuk terakhir ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya, kita harus menyimpulkan dulu apa kegiatan kita hari ini yang kita dapatkan. Untuk yang pertama, kesimpulannya apa? Saya sudah dapatkan. Sudah kamu tulis tadi. Kan ada pertanyaannya. Siapa yang pertama? Yang pertama apa kesimpulan yang mendapatkan?
Baca biar enak. Kesimpulan pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Jadi fungsi komposisi itu adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan dengan menggabungkan dua jenis fungsi, seperti fungsi fx dan fungsi gx. Ya, itu yang kesimpulan pertama ya. Jadi kita bisa menggabungkan dua fungsi menjadi f bundaran d, d bundaran f. Jadi terserah nanti bahasanya seperti apa, yang penting ininya seperti itu ya. Nah, terus ya, yang kesimpulan pertama. Terus yang kedua siapa? Yang kedua? Kesimpulan yang nomor 2 itu pertanyaannya apa syarat agar dua buah fungsi dapat dikomposisikan, yaitu saat irisan antara daerah hasil fungsi f dan daerah fungsi g bukan himpunan kosong. Iya, jadi kalau syaratnya bukan himpunan kosong, maka dia bisa dijadikan syarat dari fungsi komposisi ya. Yang kedua, kira-kira kesimpulan yang ketiga siapa ya? Ada nggak? Kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga, sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Dan yang terakhir, adanya unsur identitas. Iya, jadi yang kesimpulan yang ketiga adalah tentang sifat-sifat ya. Yang pertama tadi apa? Tidak berlaku sifat komutatif. Terus berlaku sifat asosiatif dan apa? Ada unsur identitas ya. Ini ada 3 itu sifatnya. Ada lagi kesimpulannya selain itu? Jadi ada 1, 2, 3. Ada lagi kira yang keempat? Ada? Enggak ada. Yang keberapa? 2, 3. Baiklah. Kita ulangi lagi ya di sini ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan yang pertama ya, fungsi komposisi adalah susunan beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Misalkan menggabungkan fx dan gx menjadi apa? F bundaran g dan g bundaran f. Itu kesimpulan yang pertama. Terus kesimpulan yang kedua, syarat agar fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi komposisi fungsi yaitu f bundaran g adalah apabila range dari fungsi g merupakan himpunan dari domain fungsi f ya, atau bisa ditulis dalam lambang seperti itu ya, rg subset apa itu df ya, maksudnya rg itu range g, range fungsi g subset domain dari fungsi f gitu ya. Terus kesimpulan yang ketiga tadi tentang sifat-sifat ya. Jadi sifat-sifat komposisi fungsi itu tidak komutatif, jadi tidak berlaku f bundaran g itu sama dengan bundaran f, jadi tidak berlaku. Tapi f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Terus bersifat asosiatif, f bundaran g dikerjakan dulu, terus bundaran h ya, x itu sama saja dengan f bundaran hasil dari g bundaran h ya. Jadi yang penting urutannya itu sama, nggak ada yang dirubah arahnya ya. Kalau kiri-kiri semua, kanan semua gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi nggak ada yang terbalik urutan fungsinya. Maka dia bersifat asosiatif. Terus yang ketiga itu bersifat identitas ya. Jadi f bundaran i itu apa? Itu adalah fungsi identitas maksudnya ya. Itu sama dengan i bundaran f. Jadi f bundaran i sama dengan i bundaran f. Kalau suatu fungsi dikomposisikan dengan inverse, dengan fungsi inverse, maka nanti hasilnya tetap fungsi itu sendiri ya. Jadi f bundaran i jadinya f, g bundaran i jadinya g gitu ya. Jadi tetap fungsi itu. Jadi nggak akan mempengaruhi fungsi identitasnya. Karena fungsi identitas itu adalah x, identitas itu. Sebenarnya yang keempat ada ya, yang terakhir. Jadi yang ini cara menentukan fungsi lain dari pembentuk fungsi komposisi itu ya, jika salah satu fungsi sudah diketahui itu dengan cara menjabarkan fungsi komposisinya. Jadi fungsi komposisinya kan
apa namanya F bundaran G itu kamu gambarkan dulu, jadi FGX gitu ya. Habis itu kamu substitusikan yang diketahui. Kalau F-nya diketahui ya kamu substitusikan F-nya. Kalau G-nya yang diketahui ya kamu substitusikan G-nya. Jadi seperti itu caranya. Setelah itu tinggal kita manipulasi saja ya. Jadi matematika itu harus bisa memanipulasi. Tapi memanipulasi dengan tidak merubah nilainya ya. Tapi bentuknya saja. Nah, sebelum itu ada tanya nggak? Ada ya? Nah, karena ini sudah sampai kesimpulan, berarti kita bisa mengakhiri kegiatan kita. Silakan salah satu dari kalian bisa ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita akhiri. Silakan dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di apa? Sampai berikutnya ya. Jangan lupa tadi